Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Jumpa kembali di Pusat Penelitian Teh dan Kina. Saya Restu, peneliti tanah dan nutrisi tanaman. Sekarang saya mau belajar mengenai tes lidik cepat kesehatan tanah. Nah, untuk in case sekarang, kasus sekarang itu ada di perkebunan teh. Yuk kita lihat apa aja soil test kit ini. Jadi di sini, nah sini Kang, di sini ini ada satu toolbox kit. Isinya ini untuk kita menyelidik atau melihat secara cepat kesehatan tanah. Dalam satu toolbox ini isinya itu ada buku petunjuk, kemudian ada beberapa jar atau toples, kemudian ada larutan-larutan yang dibutuhkan, ada pH meter, ada palu karet nih, palu karet, kemudian ada EC meter atau untuk melihat salinitas, kemudian ada meteran, ada pipa, dan beberapa petunjuk lainnya. Jadi sekarang kita lihat yuk apa saja sih yang dibutuhkan untuk melihat kesehatan tanah secara cepat di perkebunan teh khususnya yang sekarang. Yuk. Oke, selidik cepat kesehatan tanah atau soil test kit. Jadi itu tujuannya untuk melihat gambaran suatu kondisi lahan, apakah lahan tersebut dalam kategori sakit, sedang, atau sehat. Nah, dari sini kita bisa melihat dari beberapa parameter. Yang sekarang kita mau amati itu ada 3 parameter. Parameter kimia tanah, parameter biologi tanah, dan parameter fisika tanah. Yang sekarang mau kita coba, pertama parameter kimia tanah. Kimia tanah tuh ada apa aja? Sekarang saya mau coba sama Pak Yayan. Ayo Pak. Siap. Kita mau lihat dari hasil bahan organik tanah kita sekarang di lahan perkebunan teh. Seperti apa sih hasil atau kesehatan tanah tersebut? Kita ambil sekitar 2 gram lah, 2 gram tanah. Nah, sekarang kita mau lihat dari hasil bahan organik tanah. Kita ambil sedikit tanah. Pak. Kita ambil sedikit tanahnya. Nanti kita masukkan reagen dari bahan organik tersebut, melihat apakah dia masuk kriteria bahan organik sedang, rendah, atau tinggi. Ini larutan reagennya, kita coba ya Pak. Nah, tingginya itu 1:1 ya. Kalau tinggi tanahnya segini berarti larutannya juga kurang lebih 1:1. Lagi Pak. Terus. Oke. Nah, cukup. Nah, kita bisa lihat ya, Bapak-bapak Ibu semuanya. Jadi kalau ini tanah yang tadi sudah diambil dari lahan atau kebun kita, kemudian kita tuangkan pada reagen bahan organik tersebut. Bila terjadi buih yang dihasilkan seperti ini ya, buihnya kelihatan ya, artinya bahan organiknya cukup tinggi. Nanti kita lihat dari pencatatan lamanya waktu berbuih. Nah, bisa dilihat apakah kondisi tanah Bapak Ibu sekalian itu ada perubahan tidak setelah diberikan reagen tersebut. Bila tidak terjadi perubahan berarti bahan organiknya sangat rendah. Dan sebaliknya, bila diberi larutan tersebut menghasilkan buih yang sangat banyak, artinya bahan organiknya sangat tinggi. Hal ini sudah bisa dipastikan ini bahan organiknya sangat tinggi ya. Kita lihat nanti 1 menit ke depan apakah masih berbuih. Saya yakin pasti masih berbuih. Kita tutup dulu Pak. Ini kita melihat mengetahui dari sifat kimia tanah. Salah satunya bahan organik. Jadi kalau bahan organik di lahan kita tinggi, artinya tanah kita cukup subur. Nah, kita mau lihat lagi nih Pak. Sekarang pH tanah. Kita mau melihat berapa sih pH di sekitar kebun kita.
Ya, ini perlu diketahui bahwa pH meter ini itu punya nilai bias yang berbeda atau ada sedikit perbedaan dengan nilai pH laboratorium. Jadi itu perlu adanya kalibrasi. Nah, ini hanya untuk cepat melihat pH tanah. Monggo kita tancapkan ya Pak. Ini ya, di posisi pH. Ya, kita tancapkan di sekitar situ. Kita lihat nanti hasilnya menunjukkan angka berapa. Untuk pH tanaman teh itu berkisar 4,5 sampai 5,5. Jadi kalau untuk komoditas lainnya itu disesuaikan kepada tanamannya. Jadi ada yang pada kisaran normal sesuainya, ada yang memang di area masam seperti teh ini. Jadi tidak bisa dipukul rata ya teman-teman. Nah, kita lihat dulu. Nanti dari hasil tiap parameter kita punya form atau nilai indeks kesehatan tanah, apakah dia masuk kategori skor berapa. Nanti kita pelajari itu ya. Check it out. pH-nya menunjukkan 5,5, artinya masih dalam range kesesuaian pH pada tanaman teh. Oke, tadi dua contoh dari parameter kimia tanah, BO dan pH tanah. Nah, dari hasil BO kita tadi lihat bahwa bahan organik tinggi, pH tanahnya masih memenuhi syarat untuk tanaman teh. Kemudian kita melihat dari parameter yang kedua yaitu fisika tanah. Fisika tanah itu apa aja? Bisa terdiri dari infiltrasi tanah, melihat lama cepatnya air masuk ke dalam tanah. Kedua, kestabilan agregat tanah atau stabil tidaknya suatu agregat atau struktur-struktur tanah yang mampu larut dalam air. Nah, kita sekarang mau coba kestabilan agregat tanah. Yang dibutuhkan itu adalah jar, soples, kemudian kawat kasa ya Pak ya? Ram kawat yang kita bentuk sedemikian rupa. Kemudian kita ambil dari Nah, sebelum itu kita butuh air untuk melihat apakah tanah ini stabilan. Ini bentuk agregat yang mau kita coba ya. Ini air biasa. Kita masukkan ke dalam jar ini. Kurang lebih seperti itu. Dan dari agregat ini kita masukkan. Nah, dari sini kita hitung berapa lama waktu yang dibutuhkan hingga si pet ini atau agregat ini hancur. Semakin lama dia hancur berarti semakin baik, artinya tanah itu stabil. Tapi semakin cepat dia dimasukkan air dan luruh seluruhnya, berarti kemampuan menahan air itu sangat rendah, seperti itu. Ini kita cek ya, dari kita timer. Nanti lihat berapa lama waktunya. Bila lebih dari 1 atau 3 menit itu artinya dia stabil dan baik. Seperti itu. Jadi kita tunggu saja ya Pak ya. Kita lihat ini sambil kita timer ya. Dalam waktu sambil ditunggu kita bisa mengamati infiltrasi tanah. Infiltrasi tanah itu melihat salah satu sifat fisika tanah. Oke, kita tadi habis mengamati kestabilan agregat tanah, sekarang kita mau melihat infiltrasi tanah. Infiltrasi tanah itu salah satu sifat fisika tanah, di mana mau melihat peresapan air melalui permukaan tanah. Yuk, ini yang dibutuhkan. Pertama, pipa peralon ya Pak ya. Ring sampel dari pipa, kemudian plastik, selembar plastik, dan bila dibutuhkan palu untuk menekan pipa tersebut, ring tersebut. Kita lihat, coba kita di sini ya. Kayaknya
Ya, kita tekan. Mungkin kita sisihkan sekitar 2 cm. Oke. Oke. Cukup. Dari situ kita bisa menambahkan air. Menambahkan air melalui plastik tersebut. Airnya cukup serata dengan ring ya, Ring. ring yang tersisa sekitar 1 cm dari permukaan tanah. Kemudian kita tarik ya, Pak. Kemudian siapkan timer. Siapkan timer berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk penyerapan air tersebut. Ini kita ambil plastiknya ya. Ya. Jangan sampai tumpah ke bagian yang lain, tetapi harus di dalam areal ring yang sudah tertancap di tanah. Contohnya seperti ini ya. Harus hati-hati teman-teman semua, supaya airnya tidak tumpah ke bagian luar ring. Dari sini kita langsung mencatat waktu yang dibutuhkan, berapa lama dia meresap melalui permukaan tanah. Oke. Oke, waktu yang dibutuhkan setelah peresapan air itu 40 detik, guys. Artinya kemampuan dia meresap air ke dalam tanah itu cukup baik. Nah, kita kembali lagi kepada kestabilan agregat. Tadi kan hasil infiltrasi, sekarang kestabilan agregat sudah lebih dari 80 detik atau lebih dari 1 menit, menunjukkan dia masih utuh ya. Mungkin hanya sedikit, tapi ini tidak terlalu signifikan. Artinya dia cukup stabil, agregat di tanah ini. Nah, sekarang kita masuk pada parameter ketiga, yaitu parameter biologi tanah. Apa aja sih parameternya? Pertama, kita mau melihat berapa jumlah perakaran aktif, perakaran yang ada di penampang tanaman teh ini. Nah, caranya kita buat lubang ya, mungkin kurang lebih 40 x 40 lah ya, sekitaran sini. Kemudian kita buat tali simpul gini ya, segi 4 bujur sangkar ini dengan ukuran 30 x 30 cm. Dari situ kita tentukan di sini, kita rapikan ya, melihat dari penampang akar tersebut. Mungkin bisa dilihat lebih dekat. Nah, tadi di sini sekitar 30 cm, ke bawah juga 30 cm. Dari luasan tersebut kita hitung berapa banyak jumlah perakaran yang pada penampang ini. Nah, kalau kita lihat, jadi seperti kita ketahui, akar itu ada 3. Akar halus kurang dari 2 mm, akar sedang, dan akar kasar. Nah, di sini kita melihat nih ada akar makro, mikro, meso. Di sini berbagai jenis akar, mulai dari yang paling besar, mungkin bisa diperdekatkan. Ini termasuk akar halus ya, kurang dari 2 mm. Nanti kita hitung berapa jumlahnya, 1, 2, 3 dan sebagainya. Kemudian ini akar meso, ini akar sedang, dan ini akar besar ya. Nah, dari sini kita lihat berapa jumlah
yang kita peroleh di sini lebih dari 90 perakaran tersedia. Nah, dari hasil jumlah perakaran ini nanti kita scoring hasil tersebut. Oke. Oke, sekarang yang parameter terakhir kita mau mengetahui sifat biologi tanah dengan parameter jumlah tutupan atau vegetasi lahan. Tutupan vegetasi lahan. Nah, apa sih gunanya ya? Kita mau melihat apakah dia mampu menahan erosi, berapa banyak seresa-seresa atau tanaman di atasnya yang mampu menopang tanaman itu sendiri. Nah, dari sini kita buat dari tali rafia atau tali apa saja bisa ya, ukuran 1 kali 1 meter persegi, 1 meter kali 1 meter. Kemudian kita lihat, amati berapa banyak tutupan yang menutup vegetasi di atasnya. Jadi ini luasan yang diamati dengan luasan sekitarnya, berapa persen yang tertutup oleh seresah daun. Nah, kalau baru nanti ada rumusnya sendiri. Nah, dari sini mungkin kita bisa melihat ya, kalau dari hasil ini sekitar lebih dari 50% menutupi seresah ini. Gitu. Nah, teman-teman, dari hasil pengamatan kita hari ini, mulai dari parameter fisika, kimia, biologi tanah, itu hasil-hasil tersebut kita masukkan ke dalam isian atau scoring dari hasil yang didapatkan. Dari scoring itu nanti kita dapat melihat berapa besar nilai kualitas tanah tersebut. Nah, apa saja yang menjadi faktor pembatas dan apa saja yang menjadi saran rekomendasi itu akan bisa nampak dari hasil pengamatan semua parameter tersebut. Untuk mengetahui lebih lanjut, ikuti channel berikutnya pada kesempatan yang akan datang. Terima kasih.